Assalamualaikum Mas Bro, ya kembali lagi kita di Fajar Daily. Dan kali ini kita akan bahas komentar dari Pak Irwan nih guys. Ini komentarnya ya, istilahnya ini komentar buat subscriber Fajar Daily yang dulu waktu kita bahas toko. Dan ini saya tergelitik banget ya. Saya juga pengen nge-share lah info lah ke beliau ini tersebut dan sekalian saya bikin konten. Nah di sini assalamualaikum bos, saya di sini ingin sharing ya. Saya kenapa sih setiap buka toko bangunan selalu gagal terus, bahkan udah 3 kali. Nah, di sini terakhir saya habis-habisan. Sayangnya saya terlalu percaya sama orang ini. Saya percaya pengen sharing aja sih, pengen sukses suatu saat. Saya mau buka lagi, cuman pengen perbaiki dulu cara kita bla 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 gitu ya. Jadi istilahnya dia itu udah buka toko bangunan 3 kali gagal terus. 3 kali gagal terus. Kalau saya coba sharing aja deh pengalaman saya dan saya akan ngasih tips lah ke bapak ini gitu ya. Nah di sini waktu saya buka toko bangunan itu sekali langsung jalan gitu ya. Jadi nggak ngalamin seperti ini. Dan yang saya tangkap di tulisannya nih teman-teman, bahwa bapak ini langsung lepas. Itulah penyakitnya. Ini yang bikin gagal. Langsung lepas. Jadi istilahnya kalau buka toko atau usaha apapun itu, nggak hanya toko bangunan gitu, usaha apapun itu kalau baru buka itu jangan dilepas. Jadi pantengin dulu. Buka toko bangunan atau toko apapun itu baru buka beberapa hari atau bulan itu ditunggu dulu, nunggu gitu. Walaupun istilahnya udah ada karyawan gitu ya tetap kitanya tuh di situ ngeliatin. Ya memang udah ada kasir, udah ada pramuniaga misalnya, udah ada yang kerja, udah ada yang nganter gitu ya. Ya tetap kita lihatin, walaupun kita nggak kerja itu kita ada di situ. Itu yang utama, dilihatin dulu. Kalau misalnya kita itu belum percaya sama orang yang megang duit, ya kita yang megang duit dulu. Ya kita jadi kasirnya dulu, ya yang nerima duit, nyimpen duit. Nah kalau baru buka tuh langsung dilempar, ya walaupun orang tersebut tuh udah berpengalaman gitu ya, walaupun teman-teman ngerekrut orang yang udah lama di toko bangunan gitu ya, terus dijadiin di situ langsung dikasih kepercayaan, itu jangan teman-teman ya. Kenapa? Nah, kalau orang yang mantan kerja di toko bangunan ya, itu ada 2 sebabnya kenapa dia keluar. Yang pertama, gajinya kurang. Terus yang kedua, itu tokonya tuh sepi, terus dia di PHK lah, bahasa seperti itu. Atau yang ketiga, dia bermasalah. Nah, tetap aja guys ya, ketiga-tiganya itu bermasalah. Ya, kalau saya itu kalau mau buka toko itu enggak ngambil dari yang udah pengalaman. Ya, mendingan kita sendiri training orang baru seperti itu yang kelihatannya jujur. Yang paling penting tuh jujur terus, yang jujur dulu, bukan yang udah jago gitu loh. Enggak. Kalau bapak ini mungkin nyari yang udah jago nih Pak Irwan nih. Udah mantan gitu ya, mantan di toko lama bertahun-tahun gitu. Ditarik ke situ buat di toko kita yang baru merintis, udah dikasih, dipercayain. Nah itulah abis lah kalau kayak gitu. Biasanya kan kalau mantan itu ada masalahnya ya. Mendingan itu kita training dulu ya dari awal gitu. Mendingan karyawannya teman-teman yang istilahnya anak-anak baru gitu, yang baru lulus seperti itu, yang kita ajari lah seperti itu. Jadi ya jangan dilepas langsung. Itu yang menyebabkan gagal itu guys, dilepas terus kita nggak tahu manajemen keuangannya gimana ya, tiba-tiba kok tagihannya banyak, uang masuknya sedikit. Nah, ya saya nggak nuduh buruk nih ke karyawan, cuman kan istilahnya kalau seperti itu ya bisa aja ada main lah seperti itu. Ya banyaklah manipulasi orang yang kerja di Indomaret, Alfamart gitu, karena saya pernah di situ juga, yang pakai sistem sedemikian rupa, pakai CCTV segala macam, itu bisa kok lolos duitnya bisa. Karyawan bisa main di situ. Ya, mau dia nyuri-nyuri dari kasir atau dari barangnya bisa hilang, itu bisa. Apalagi yang toko bangunan yang CCTV-nya itu ya kayak gitu, nggak pakai sistem pula, ya hancur lah. Jadi jangan dilepas ya kalau awal itu. Jadi ditunggu aja. Anggaplah kita kerja di situ seperti itu ya. Nah, terus yang kedua itu adalah kalau saran saya kalau merintis itu jangan hutang. Nah, kalau benar jangan hutang. Mungkin banyak teman-teman yang istilahnya pengen merintis usaha, terus pengennya langsung gede nih bisnisnya gitu ya. Terus hutang di bank. Nah, namanya merintis itu kan kita dari nol.
dari awal ya. Jadi kalau dari awal itu kan bisa juga berhasil, bisa juga enggak. Nah, Mas Pur perlu tanam mindset di sini. Kalau kita utang di bank itu ada bunga. Bunga itu wajib dibayar. Ya wajib. Tapi sukses atau profit tiap bulan itu enggak wajib. Bener, ini Mas Pur perlu tanamkan ya. Kita wajib bayar bunga di bank ya setiap bulan, tapi profit kita di toko itu belum tentu setiap bulan ada. Jadi sangat bahaya kalau merintis itu hutang. Ya, merintis hutang itu menurut saya sih sangat berat ya. Namanya merintis itu masih mu-muan ya, belum tahu mau berhasil apa enggak, masih ya profitnya juga masih belum jelas. Udah berani ngutang. Kalau saya sih jangan. Mendingan kalau merintis ya semampu kita aja. Duit kita ada berapa di rekening, ya udah itu yang dicake ya, dibuat usaha. Ya udah cukup segitu aja. Pelan-pelan nanti kalau udah misal nih ya, udah berhasil nih, bisnis kita udah berhasil ya. Terus pengen buka cabang. Nah, itu kalau mau ngutang masuk akal di bank. Nah, kalau kita utang di bank terus mau buka cabang, itu masuk akal karena di usaha yang pertama itu udah berhasil. Kita udah tahu kira-kira profitnya berapa, nah itu bisa nyaur di bank plus bunganya. Itu dibuat toko yang kedua, itu masuk akal. Tapi kalau merintis udah hutang, itu nggak masuk akal teman-teman. Udah bisa dibilang itu udah setengahnya udah gagal deh. Orang yang merintis pakai duit hutang bank itu separuhnya udah gagal, malah bisa lebih, 70%-nya gagal. Gitu aja sih, kalau menurut saya teman-teman. Beda ya kalau misalnya teman saya itu buka usaha utang bank kok juga bisa gitu ya. Ya mungkin orang tuanya dia cuman buka cabang, orang tuanya juga bisa. Karena memang dari awal udah punya ilmunya di sini. Tapi kalau belum merintis nggak ada ilmu ya jangan hutang bank. Nah, itu yang kedua. Jangan dilepas dulu karyawan. Terus yang kedua, merintis jangan pakai hutang bank. Terus yang ketiga ya, kalau merintis itu sebaiknya jangan nyewa dulu. Jangan nyewa dulu kalau bisa. Tapi yang ketiga ini masih opsional sih. Bisa juga sih, nggak apa-apa nyewa gitu ya, merintis juga nggak apa-apa. Tapi yang pasti yang kedua itu karyawan dan si bank itu jangan sih sebaiknya kalau merintis. Toh kalau misalnya kita itu pakai modal sendiri, karyawannya kita sendiri gitu di awalnya, nyewa sih ya nggak masalah seperti itu ya, karena nyewa ruko kan udah ada patokannya ya, setahun segini gitu ya, udah jelas. Nah, tapi sebaiknya itu jangan nyewa kalau merintis ya, buka di rumah dulu atau pilihannya itu pakai gerobakan, usahakan. Kalau toko ya nggak bisa sih. Kalau misalnya usaha itu bisa pakai gerobak atau pinggir jalan dulu, yang penting bukan nyewa. Nah, kalau kita itu udah bisa pakai gerobakan, pakai emperan dulu, terus berhasil misalnya ini makanan gitu ya, atau bakso atau apa, nah baru nyewa ruko, karena kita udah tahu nih hasilnya berapa perharinya ya kan, udah jelas, udah tahu, kita udah jalani, baru nanti kita nyewa tempat seperti itu, kira-kira kita bisa bayar kak menurut pengalaman kita di waktu kita buka di emperan. Seperti itu teman-teman. Jadi usaha itu alon-alon ya, pelan-pelan ya, pelan-pelan dari kecil terus jadi gede kayak gitu. Jangan dari awal tuh langsung maunya gede gitu ya, padahal ilmunya belum ada, nah bangkrut lah kayak gitu guys ya. Ya mungkin itu aja sih yang pengen saya sampaikan nih ke bapak ini ya. Jadi ya sabar aja gitu ya, merintislah pelan-pelan, nggak usah pengen gede, nggak usah pengen pamer juga. Kadang-kadang ada nih orang yang buka usaha itu pakai duit banyak warisan gitu bisa, atau utang gitu ya, pengen kelihatan gede, bikin restoran atau kafe yang mewah gitu ya, barang-barangnya itu serba premium mahal gitu, cuman buat pamer, nanti setahun lagi bangkrut. Itu banyak, itu nggak hanya sedikit, banyak dia nyewa tempatnya dibikin bagus, interiornya dikasih yang bagus-bagus, ngeluarin duit banyak buat istilahnya cuman bikin bagus-bagusin tempat doang, kafe gitu ya. Habis itu pamer di IG, wih gue udah punya bisnis loh, penentang kayak gitu, setahun bangkrut. Banyak yang kayak gitu. Jadi jangan kayak gitu ya, pelan-pelan aja dan jangan terlalu pengen wah di awal kayak gitu guys, maksudnya. Oke, mungkin itu aja mas dari kita. Jangan lupa untuk like dan subscribe. Sampai ketemu di video berikutnya.